Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di tahun yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, salam, dan salam sehat. Baik, untuk pertemuan kita pada saat ini, yang merupakan pertemuan topik terakhir pada perkuliahan di semester ini, saya akan membawakan materi. Bentar, saya izin share screen. Ya, mudah-mudahan di layar teman-teman, adik-adik semua juga tampil. Pada topik kali ini kita akan coba mengulas terkait dengan uji hipotesis atau uji statistik untuk konsep proporsi. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini yang akan kita ulas antara lain adalah apa itu proporsi, apa itu konsep proporsi, apa itu uji hipotesis yang terkait dengan uh, hipotesis proporsi. Dan kemudian jenis uji itu sendiri dan juga kita akan melihat uji hipotesisnya untuk satu proporsi yang biasa juga dikenal dengan uji Z. Lalu bagaimana langkah-langkah pengujiannya dan jenis-jenis jika kita menggunakan hipotesis dua arah atau dua sisi dan juga yang satu arah atau satu sisi. Kemudian kita akan masuk kepada uji hipotesis pada dua proporsi atau yang selisih beda proporsi atau selisih proporsi atau beda proporsi. Kemudian dilengkapi dengan latihan baik secara manual, hitung-hitungan dengan kalkulator, ya, hitungan manual. Kemudian dengan menggunakan aplikasi dalam hal ini SPSS. Ya, harapan saya teman-teman adik-adik semua ketika melihat atau menyimak perkuliahan ini di layar eh, entah layar laptop atau HP-nya itu harus sudah juga di sampingnya itu sudah menyediakan eh, software atau laptop yang sudah terinstall software supaya bagi kita latihan saya meminta teman-teman adik untuk mengerjakan latihan ya langsung bisa dioperasionalkan dengan melihat atau menyimak materi yang saya berikan step by step. Saya akan upayakan perlahan-lahan supaya teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Oke, baik. Sebagai pengantar, proporsi ini sudah sering kita dengar dalam bidang kesehatan, keperawatan, kedokteran. Ya, kita sering diperhadapkan pada konsep atau hasil eh, penelitian atau program yang berupa proporsi. Misalnya, kita disajikan data penderita TB di Indonesia ada 4%. Nah, itu proporsi. Kemudian presentasi kesembuhan dengan obat anti DM misalnya adalah 70%. Nah, itu adalah data proporsi. Ya. Sehingga eh, apa namanya sangat penting untuk kita mempelajari uji proporsi ini. Ya, uji hipotesis proporsi ini uh, adalah sering kali kita jumpai dan uh, dapat kita manfaatkan begitu di dalam baik dalam penelitian maupun dalam pekerjaan kita nantinya. Gitu ya, teman-teman adik. Makanya ini penting untuk kita pelajari sama-sama. Ya. Sebelum masuk ke ujinya, saya ingin mengantar kita kepada pengertian dasar dari proporsi supaya kita apa
review ulang dulu. Kita ingat-ingat kembali ukuran-ukuran yang terkait dengan ukuran-ukuran eh, frekuensi, proporsi, rate, rasio, kan seperti itu. Proporsi merupakan perbandingan antara terjadinya suatu peristiwa dengan semua kemungkinan peristiwa yang mungkin saja terjadi. Yaitu proporsi, pengertian dasarnya. Kalau kita pakai ukuran, proporsi ini adalah ukuran yang membandingkan kuantitas atau jumlah peristiwa A ya sebagai numeratornya. Ada eh, apa? Denumerasi, ada numerasi kan gitu. Dan kuantitasnya sebagai denominatornya ya. Ya ada eh, pembilang dan ada penyebut, ada pembilang kan seperti itu ya. Yang mengandung kuantitas numeratornya. Jadi proporsi A adalah A per A tambah B. Nah, itu proporsi. Ya. Kalau kita dalam kelas misalnya, kita ada 50 orang, termasuk saya sendiri. Berarti saya, kalau saya mau hitung proporsi saya, berarti saya ditambah dengan saya dan teman-teman yang lain dalam satu kelas. Nah, itu proporsi. Oke? Jadi jangan dikaburkan dengan perhitungan-perhitungan yang lain. Dalam studi epidemiologi ataupun kesehatan yang sering kita pakai, ya, proporsi ini dipakai untuk membandingkan event atau suatu peristiwa dengan jumlah penduduk atau masyarakat yang mungkin saja terkena peristiwa tersebut atau yang dikatakan population at risk ya, atau penduduk yang berisiko. Ya. Nilai proporsi tidak dibatasi oleh periode waktu. Ya. Jadi nilai proporsi biasanya itu dinyatakan dalam persen, ya, atau per mil, gitu. Jadi kalau ya mungkin sehari-hari kita lebih senang mendengarkan persen, ya kalau sudah dikali 100% kan seperti itu. Kalau belum dikali 100% ya dia masih mentahan ya disebut dengan proporsi biasa begitu. Kalau sudah dikali dengan 1000% ya per mil. Proporsi itu ya tadi yang saya katakan. Saya adalah bagian dari kelas di mana saya berada. Saya misalnya warga kelurahan Kolhua, satu warga kelurahan Kolhua itu kalau kita proporsikan berarti saya dengan warga yang lain begitu. Itu contohnya. A menjadi bagian dari A plus B. Oke, kali dengan 100% biasanya. Oke, itu konsep proporsi. Jadi harus diingat baik-baik. Jadi kalau kita sebentar bicara terkait dengan apa itu satu proporsi, apa itu dua proporsi, teman-teman sudah harus ingat cara mengukur proporsinya bagaimana. Konsep awalnya proporsi itu bagaimana. Anda bagian dari kelompok Anda gitu. Keluarga misalnya, satu keluarga. Saya berkeluarga, bersaudara ada 5 orang. Ditambah dengan eh, orang tua, ayah dan ibu saya, kita 7 orang. Berarti saya A per A tambah B. Misalkan saya satu, keluarga saya ada 7, berarti 1 tambah 6 kan gitu. Berarti 1 per 1 tambah 6 atau 1/7 kan seperti itu. Nah itu proporsi. Nah kalau kita masuk atau kita mengenal aplikasi dalam eh, apa namanya penelitian untuk melihat uji-uji hipotesisnya, uji hipotesis untuk proporsi itu ya berasal dari data yang diambil dari populasi dalam bentuk cuplikan atau contoh atau sampel. Ya, istilah atau simbolnya proporsi yang sukses itu biasa disimbolkan P topi, ya, atau yang disebut dengan P sukses. Ya. Bagaimana maksudnya adalah ada proporsi kejadian yang eh, kita ambil begitu dalam sampel. Ya. Sementara untuk proporsi kejadian sukses dalam populasi ya disebut dengan P biasa, bukan P topi. Ya. Dalam apa namanya notasi-notasi statistik biasanya disebut dengan kalau yang populasi mu, ya kan, atau P. Ya. Sementara untuk yang
sampel, ya biasa disimbolkan dengan P kecil atau P topi. Nah, ukurannya untuk data-data statistik sampel, sigma P topi itu diambil dari akar P kali Q dibagi dengan N, yang mana sama dengan akar dari P kali 1 kurang P. Ya, bentar ya, ya, P kali Q per N dicabut akarnya, ya, sama dengan akar dari P 1 kurang P per N. Nah, adik-adik teman-teman harus paham. Yang disebut dengan P dengan Q itu yang mana? Ya, saya kira masih teman-teman ingat di materi ini juga, untuk mungkin dari pengajar lain menyatakan atau menginformasikan bahwa P ditambah dengan Q itu sama dengan 1 atau 100%, ya kan? Atau P ditambah dengan Q hasilnya 1. Artinya kalau P sama dengan apa? P sama dengan, ya, 100 atau 1 kurang Q. Ya, kalau Q berarti 1 kurang P, begitu. Kan seperti itu. Nah, untuk statistik ujinya, ya kita biasa kenal dengan menggunakan simbol Z. Itu dirumuskan atau dinotasi rumusnya adalah Z sama dengan proporsi kejadian sukses dalam sampel atau P-topi dikurangi dengan proporsi kejadian sukses dalam populasi atau P kecil dibagi dengan akar P kali Q, ya, atau 1 kurang P dibagi dengan N, ya, di mana sampelnya N-nya itu adalah bilangan bulat, ya, 0, 1 dan seterusnya, ya. Jika P topi sama dengan X per N, di mana X adalah banyaknya kejadian dalam sampel, maka Z sama dengan X dikurangi dengan N dikali dengan P dibagi dengan akar N kali P kali Q atau kali 1 kurang P. Ya. Oke, itu uji hipotesis untuk proporsi. Ya. Sementara langkah uji hipotesis untuk yang beda proporsi itu digunakan notasi Z sama dengan P topi atau P apa namanya, rata-rata, ya, dikali dengan P pada populasi dibagi dengan S. S ini adalah standar deviasi, di mana ya diambil dari akar dari P kali Q. P1 Q1 misalnya. P itu ada proporsi. Proporsi, ya, misalnya kalau kita bicara tadi saya dibagi dengan keluarga, ya 1/7 misalnya. Anda dengan keluarga yang mungkin ada 1/3 itu P. Sisanya Q adalah itu tadi 1 kurang P, 100 kurang P. Misalnya kan seperti itu. Nah, itu proporsi sampel dinotasikan dengan P rata-rata atau P ada garis di atasnya, dan Q adalah 1 kurang P. Sementara proporsi gabungan, ya, karena kita bicara kalau satu proporsi ya gampang. Ini kan misalnya kita bicara juga uji hipotesis untuk yang dua proporsi, maka perlu P gabungan atau proporsi gabungan. Maka P sama dengan N1 kali P1. Apa maknanya? Adalah untuk kelompok yang satu. Ya kan ada dua kelompok atau dua beda proporsi kan. Proporsi yang pertama, proporsi yang kedua. Atau kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Ditambah dengan N2 untuk kelompok kedua dan P2 untuk kelompok kedua. Dibagi dengan jumlah sampel di kelompok satu dan jumlah sampel di kelompok kedua. Ya, oke. Tuh. Selanjutnya, ya, oke. Selanjutnya langkah-langkah uji hipotesisnya bagaimana? Ya, teman-teman perhatikan. Dalam pengujian hipotesis ada yang sering kali kita dengar, ada yang dua sisi. Ada yang satu sisi atau satu tile atau two tile. Ada yang satu ekor atau dua ekor.
makna satu ekor dan dua ekor itu sebenarnya ada pada hipotesisnya yang kita bentuk atau yang kita buat. Contoh, jika kita melihat hipotesisnya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis satunya seperti ini, itu kemaknaannya akan kita baca seperti ini. Misalnya, uh, simak baik-baik ya. Proporsi ya tidak ada perbedaan proporsi ya. Atau P sama dengan P0. Proporsi pada populasi sama dengan proporsi pada sampel. Ya. Proporsi pada sampel mirip yang ada pada populasi. Itu hipotesis nolnya. Sementara alternatifnya atau eh, tandingannya adalah tidak sama dengan. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Proporsi tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu mengandung dua arah. Dia mungkin lebih besar, ya, proporsi pada populasi, ya, lebih besar daripada proporsi pada sampel, atau malah lebih kecil. Itu yang disebut dengan dua arah. Jadi kalau model hipotesisnya kita bentuk seperti ini, maka kita kenal dia adalah hipotesis dua arah. Ya, karena tandingannya itu belum tentu lebih besar atau lebih kecil. Dia mati-mati hanya mau tahu tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu kan, ya coba kalau kita artikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak sama dengan orang di sebelah saya misalnya. Bisa jadi dia lebih besar, lebih tinggi, lebih kurus, lebih kecil. Atau saya lebih besar, lebih kecil. Nah itu artinya dua arah. Ada dua. Tidak sama dengan itu ada dua. Lebih besar atau lebih kecil. Kan? Seperti itu. Jadi model hipotesisnya harus teman-teman lihat. Ada yang hipotesis dua arah. Sebentar saya akan perlihatkan juga. Ada yang dua arah. Kalau di dalam kurvanya, teman-teman bisa lihat yang ada gambar ini. Ini yang modelnya dua arah. Ya, kurva distribusi normal ya. Ya, kurva distribusi normal yang disebut dengan dua arah. Ya, ini ada alfa per 2 yang positif, Z alfa per 2, ada min Z alfa per 2 atau alfa per 2 yang negatif. Sisi yang di sebelah nol, di sini kan garis nol ya, itu adalah positif, sebelah kiri adalah negatif. Maka kita bisa mengenal kalau model kurvanya seperti ini adalah hipotesisnya dua arah. Oke, nah, lanjut langkah-langkah pengujian. Tingkat signifikansi yang kita gunakan biasanya alfanya 5%, tetapi bisa saja juga kita menggunakan 1%. Apa maknanya? Kalau alfa 5% berarti 5% toleransi kesalahan. Kalau dari 100% berarti 95% keyakinan. Oke. Kalau alfanya 1%, berarti keyakinannya menjadi 99%. Oke. Nah, statistik uji untuk hipotesis yang dua arah seperti ini, kita pakai, tadi juga sudah saya perkenalkan. Z sama dengan X dikurangi N kali P0 dibagi dengan akar N kali P0 kali 1 kurang P0. Ya. Oke. Dengan catatan N-nya adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat positif. Kemudian, kalau kita bicara tentang kurvanya, daerah kritisnya atau karena kita menggunakan distribusi Z, maka hipotesisnya bisa diterima atau ditolak ya jika seperti ini. Z hitung lebih kecil daripada min Z alfa per 2. Apa itu Z hitung? Ya ini rumus yang ada di sini. Hasil perhitungan secara manual kita bandingkan dengan tabel Z. Ya, nanti saya perlihatkan sebentar tabel Z-nya. Dengan perhitungan ya tolak H0 jika Z hitung ini Z hitung lebih kecil daripada min Z alfa per 2 ya, atau Z hitung lebih besar daripada Z alfa per 2 yang positif. Ya. Di sana kita tolak, yang ini kita batasi garis, ini ditolak, yang di dalam ini yang diterima. Ini adalah daerah penerimaan. Artinya apa? Kalau dia Z alfa ya mau diterima, ya dia ada di sini, ya. Atau Z hitung yang secara positif ini harusnya lebih kecil daripada Z alfa per 2.
Ini daerah penerimaan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk uji hipotesis yang satu arah, ini contohnya. Hipotesis nolnya, ya, proporsi pada populasi sama dengan proporsi pada sampel. Tandingannya, proporsi pada populasi lebih besar daripada proporsi pada sampel. Nah, itu kan sudah apa ya? Sudah tendensius, sudah mengarah ke satu arah, ya kan? Artinya P lebih besar daripada P0. Maka statistik ujinya ya seperti ini juga. Tetapi kurvanya akan seperti ini. Daerah penolakan H0-nya hanya ada pada satu arah ini, satu sisi ini. Semuanya di sini, mulai dari yang negatif-negatif tadi itu sampai di sini, itu daerah penerimaan. Artinya kalau kita pakai notasi yang biasa, Z hitung yang ini, hasil perhitungan kita, dia lebih besar daripada Z alfa. Ya. Kita tidak pakai alfa per 2 karena bukan dua arah. Dia sudah Z alfa. Oke. Itu untuk yang P lebih besar daripada P0. Nah, kalau bagaimana dengan P lebih kecil yang juga satu arah? Ya, dia hipotesisnya seperti ini. Ya, kurvanya yang kita pakai adalah yang sisi kiri. Min Z alfa. Atau sama rumusnya ya. Ini sama Z hitung. Z hitung ditolak atau hipotesisnya di atas ini ditolak bila Z hitung lebih kecil daripada min Z alfa. Oke. Ya, itu dua model hipotesis. Ada yang dua arah dan ada yang satu arah. Satu arah ada yang lebih besar hipotesis alternatifnya, ada yang lebih kecil hipotesis alternatifnya. Nah, itu untuk yang satu proporsi. Bagaimana dengan yang dua proporsi atau perbedaan proporsi? Ya, kita menggunakan ya dua simbol P. Kalau tadi kan P dengan P0 kan hanya satu saja. Sekarang kita akan menggunakan yang dua proporsi atau dua kelompok. Ya, dua unit yang kita bandingkan. Nah, P topi 1 adalah proporsi kejadian dalam kejadian sukses dalam sampel 1 atau kelompok 1. P topi 2 adalah proporsi kejadian sukses dalam sampel 2. Ya. P biasa disimbolkan dengan sukses. G biasa simbolkan gagal. Jadi P tambah Q sama dengan 1. Sukses tambah tidak sukses atau sukses tambah gagal sama dengan 1. Ya. P1 ya tanpa topi itu adalah proporsi kejadian dalam populasi. Ya. Dan P2 proporsi kejadian sukses dalam populasi P2. Jadi kalau tadi kita pakai P0 itu hanya satu sampel, kalau ini sudah dua kelompok. Oke. Di mana juga biasa dinotasikan mu P topi 1 ya dikali P topi 2 sama dengan P1 dikali dengan P2. Ya. Sementara sigmanya P topi 1 dikali P topi 2 sama dengan akar dari P kali 1 kurang P kali 1 per N1. Nah, ini sudah mulai, mudah-mudahan masih ingat uji T dulu ya. N1 untuk kelompok 1 ditambah 1 N2 untuk kelompok kedua. Di mana P itu diestimasikan sendiri atau P rata-ratanya. Nah, itu sama dengan N kali P topi 1 ditambah N2 kali P topi 2 per N1 ditambah N2 atau P gabungan. Sementara statistik ujinya yang digunakan, karena kita sudah menggunakan dua sampel, yaitu Z sama dengan ya P1 atau P topi 1 dikurangi P topi 2 dibagi dengan akar P kali Q atau 1 kurang P dikali dengan 1 per banyaknya kelompok pada kelompok 1, banyaknya unit pada kelompok 1 atau 1 N1 ditambah dengan 1 N2. Oke. Selanjutnya
Ya, kita akan turunkan lagi sama dengan P topi 1 dikali dengan P topi 2 dibagi dengan akar dari P, ya, akar dari P rata-rata di 1 kurang P rata-rata, ya, dikali dengan 1/N1 ditambah 1/N2, ya. Oke, dimana ya N nilainya itu atau yang kita gunakan angka bilangan bulat, bukan proporsi, sorry, maksud saya bilangan yang digunakan adalah bilangan bulat 0, 1. Baik, untuk beda proporsi juga berlaku, ada yang 2 arah, ada yang 1 arah. Untuk yang 2 arah, model hipotesisnya seperti ini. Ya. Proporsi sampel 1 sama dengan proporsi sampel kedua. Ya. H alternatifnya adalah proporsi kelompok 1 tidak sama dengan proporsi kelompok kedua. Artinya kita sudah bisa bayangkan, artinya bahwa tidak sama dengan ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Itu tanamkan baik-baik. Maka dengan pemikiran seperti itu kita bisa mengatakan ini adalah hipotesis yang 2 arah. Oke? Alfanya yang digunakan biasanya 5%, bisa juga 1%, bisa juga 10%. Daerah penolakan atau hipotesis 0 ini ditolak jika, ya, Z hitung, karena dia 2 arah, kita pakai sisi kiri dan sisi kanannya. Z hitung lebih kecil daripada min Z alfa per 2. Ini semua ditolak. Lebih kecil itu dari sini, ya ditolak. Atau Z hitung lebih besar daripada Z alfa per 2. Ya. Lebih kecil, lebih ke sana kan lebih kecil. Lebih ke sini kan lebih besar kan. Kalau di yang negatif. Kalau yang positif, lebih ke sini lebih kecil, lebih ke sana yang lebih besar. Seperti itu. Ya, itu untuk uji hipotesis 2 proporsi atau beda proporsi yang 2 arah. Ini yang 1 arah. Ya. Ini yang 1 arah. Ya. P1 sama dengan P2. Sementara tandingan atau alternatifnya, proporsi kelompok 1 atau P1 lebih besar dari proporsi kelompok kedua. Ya. Kalau kita gambarkan dalam kurva ya seperti ini. Ya, P1 lebih besar daripada P2. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Nah, ini. Kalau di sini semuanya ditolak. Kalau yang di sini ada daerah penerimaannya. Oke. Nah, hipotesis yang lebih kecil bagaimana? Ya sama saja. Seperti yang tadi ya. Tinggal kita ganti yang bagian bawahnya sini. P1 lebih kecil daripada P2. Kalau dalam kurva ya dia di sebelah kiri. Tanamkan baik-baik. Kalau 2 arah, 2. Dalam kurva 2. Kalau dia lebih besar, dia sebelah yang positif. Kalau dia lebih kecil, sebelah yang negatif. Begitu. Ya. Jadi kalau dapat soal atau case dengan uh, secara tendensius menyatakan tidak sama dengan, berarti itu 2 arah. Kalau dia lebih besar, 1 arah. Berarti yang di sini. Kalau dia lebih kecil, itu yang di sini. Begitu saja. Itu yang harus kita ingat. Ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Untuk yang 1 arah, maksud saya satu proporsi atau satu sampel. Uji hipotesis 1 proporsi. Ya. Uji hipotesis 1 proporsi yang 2 arah ada, yang 1 arah ada ya. Contoh, ada sebuah penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa 40% murid di sebuah SD atau di suatu daerah itu menderita penyakit kecacingan, ya, helminthiasis, ya, ya, kecacingan. Ya. Pernyataan ini yang menyatakan bahwa suatu daerah itu sudah terinfeksi cacing, 40% murid SD-nya, mau diuji. Ya, kalau Anda mungkin di kampung dibilang
oleh satu penelitian bahwa kampung ini ada 30% sudah menderita TB, jangan langsung percaya, uji dulu. Ah, gitu. Ini contohnya. Ya, ada satu penelitian menyatakan, di sini murid SD di daerah ini sudah 40% itu menderita cacing, menderita kecacingan. Maka kita perlu uji pernyataan itu dengan pendekatan 5% atau toleransi kita salah 5% dan yakin benar 95%. Kita menggunakan sampel 250 murid SD. Ya, 250 murid SD. Kita mau buktikan betul-betul dia penelitian terdahulu itu mau menyatakan bahwa 40% sudah menderita kecacingan, ya kita ambil sampel. Ambil 250 orang anak SD. Lalu kita periksa untuk mendeteksi atau mendiagnosa seorang kecacingan kan pemeriksaan tinja kan? Ya. Dari 250 ini diperiksa tinjanya dan diperoleh dari 250, 39% dari 250 memang terinfeksi cacing menurut pemeriksaan tinja. Oke? Nah, pernyataan dari peneliti sebelumnya bahwa 40% itu anak SD di daerah itu sudah menderita cacing, itu yang kita sebut pH 0. Ya, kita taruh proporsi dugaan awal 0,4 atau 40%. Ya, itu kita ketahui. P awal atau pH 0-nya adalah 0,4. Kemudian N kita berapa? Kita kan ambil sampel 250 SD atau anak SD kan? Setelah kita ukur, P pada sampel kita 250 itu proporsi kecacingannya ada 39% atau 0,39. Bisa dipahami nih? Ya, mudah-mudahan ya. Sementara artinya kalau 39 itu sudah menderita cacing, 100 kurang 39, 61 kan? 61 tidak menderita cacing. Itu yang disebut saya katakan tadi. Eh, Kalau P itu sukses kecacingan, Q atau 1 kurang P atau gagal cacing atau sehat. Seperti itu. Jadi ada 61% yang sehat atau gagal. Gagal maksudnya di sini gagal yang bagus. Ya, sukses yang bagus, sukses yang di sini sukses tidak baik, sukses kecacingan gitu. Pelan-pelan mudah-mudahan bisa diikuti. Saya ulangi, P kecacingan kita 39%. Ya. Artinya dari 100 dikurangi 39 ada 61% tidak menderita cacing. Ya, alfa kita gunakan 0,05, Z yang kita gunakan, tabel Z yang kita pakai atau Z alfanya adalah 1,96. Ya, lanjut. Selanjutnya, setelah ya kita bisa petakan apa yang kita dapat sudah ketahui adalah P awal atau dugaan awal. pH 0-nya adalah proporsinya 40%. Kemudian N-nya 250. Proporsi kecacingan harus pemeriksaan tinja 39%. Alfa 0,05. Z 1,96. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, tentu yang paling pertama jangan selalu lupakan. Ada beberapa nanti sebentar ada tugas. Saya kasih tugas. Tolong jangan lupakan hipotesis. Kadang-kadang saya kasih tugas baru ada yang tidak tulis hipotesis, saya langsung coret. Karena hipotesis itu yang kita mau buktikan. Kalau Anda mau tulis di bawah, menolak dan menerima hipotesis, terus hipotesis di atas kalian tidak tulis, apa yang kalian mau tolak? Gitu kan. Jangan bikin aneh-aneh kan, seperti itu. Yang pertama kita buat hipotesisnya. Hipotesis kita menyatakan benar pernyataan peneliti sebelumnya bahwa proporsi kecacingan untuk anak SD di daerah itu adalah 40%. Kita sepakat. Nah, maka kita tulis. Ini dugaannya. Kita tulis P sama dengan 40%. Nah, ini dugaan awal. Sementara kita bisa saja memberikan alternatif bahwa tidak 40% itu. Tidak 40% atau tidak sama dengan 40%, bisa dia lebih dari 40%, bisa lebih kecil kan? Gitu. Nah, ini yang kita gunakan adalah
yang dua arah. Karena peluang dia lebih besar ada, peluang dia lebih kecil ada kan untuk hipotesis alternatif. Kemudian derajat yang kita pakai adalah 5% karena dia dua arah. Titik kritis untuk Z alfa per 2 adalah 1,96 di tabel Z. Ya. Uji statistiknya ya uji Z yang kita gunakan. Dari slide sebelumnya kan kalau kita mau menggunakan uji Z yang kita gunakan ya Z sama dengan P topi atau P eh, apa namanya? P rata-rata dikurangi dengan P bar maksud saya dikurangi dengan P0 dibagi dengan akar dari P kali Q bagi N. Ya. P bar dikurangi dengan P0. Ya. P bar itu adalah P yang kita ambil secara sampel tadi. Ya, masih ingat berapa hasil pemeriksaan tinja tadi? Nah, itu yang disebut dengan P bar. P0 ya yang tadi 40% dugaan awal dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, kita lanjutkan. Ini sama dengannya hilang sama dengannya di sini ya. Sama dengan 0,39 atau 39% dikurangi 40% ya dibagi dengan ya jangan lupa akarnya ya P kali Q bagi N. Ya, ini sama dengan akarnya hilang. 40% atau P dikali dengan Q. Nah, kalau Q-nya dari 40% kan 60. Kalau Q-nya dari 39 baru 61 toh. Ya. Karena kita pakai P Q, P ini yang dugaan awal toh. 40% dikali dengan 60% dibagi dengan 250 dicabut akarnya. Kan pakai akar di bawah ini. Harus ingat. Ya. Didapat hasilnya, tolong pakai kalkulator juga di rumah. Hitung sendiri. Jangan terima lurus-lurus saja. Kompetensi Anda adalah kompetensi menghitung, manual, dan komputer. Kalau hanya mau menyimak, nah ya itu namanya kompetensi menonton. Orang kerja, kan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, makanya saya bilang tadi, tolong siapkan kalkulator, laptop, alat tulis, supaya kalian juga bisa langsung hitung. Jangan hanya terima. Mungkin saja juga saya menuliskan salah, kan? Silakan dikoreksi dengan menghitung sendiri. 39% dikurangi 40%, kita dapatnya adalah 1% atau 0, min 0,01. Ya. 40% dikali dengan 60% dibagi dengan 250 ditarik akarnya dapat 0,03. Min 0,01 per ya 0,03 kita dapatnya adalah min 0,33. Ya. Oke. Saya ulangi Z hitung kita dapatnya min 0,33. Ya. Bagaimana kita menyimpulkan? Ingat kembali, H0 ditolak apabila min Z alfa per 2 lebih kecil. Atau Z hitung lebih kecil daripada min Z alfa per 2. Sekarang, min Z alfa per 2 kita kan min 1,96. Ya toh? Dan hasil Z hitung kita ada di area min. Selalu ingat kalau dua arah, area min yang kita gunakan. Ya, perbandingan dalam kurva tadi itu kan ada area min, ada area positif kan, kan yang dua arah. Ya, apa namanya di alternatif atau hipotesis alternatif kita kan di sini ada hipotesis yang dua arah. Jika Z hitung kita min, maka kita gunakan Z hitung yang min kan seperti itu. Z hitung kita adalah min 0,33 itu ternyata lebih besar daripada min 1,96. Ya, kalau di dalam kurva kan masih ingat tadi ya kurvanya. Saya kasih ingat lagi kembali. Ya, anggap saja ini lurus ya. Walaupun ada bengkok-bengkoknya sedikit ya. Ya. Z alfa yang positif di sini kan. Kemudian di sini yang negatif. Ya.
Oke. Ya, itu tadi masih gini kan, masih gini, masih diingat kan gini gambarnya. Nah, Z hitung kita adalah min 0,33. Kalau min 0,33 berarti ya dia ada di, kalau kita kasih belah tengah betul-betul di sini kan nol di sini ya. Nah, ini daerah negatif, ini daerah positif toh. Ya. Berarti 0,33 min 0,33 ada daerah sini. Ya. Daerah ini kan lebih besar daripada yang di sini. Ya. Negatif ini 1, min 1,96. Itu dia lebih besar. Ya. Min 0,33 lebih besar daripada min 1,96. Semakin dekat ini, oh 0 kan semakin besar kan? Ya, kalau yang di area negatif. Beda kalau di sini yang area positif. Di sana yang lebih besar ke arah sana. Ya. Oke. Maka kita bisa menyimpulkan karena Z hitung kita min 0,033 lebih besar daripada min 1,96 atau dia berada di daerah penerimaan, maka A0 diterima. Ya, A0 diterima ini berarti benar pernyataan bahwa anak SD di tempat itu sudah menderita cacing sebanyak 40%. Benar. Ya. Dari mana kita buktikan ya? Dari penelitian kita. Kita ambil sampel 250 pun sudah 39%. Kalau kita tambah lagi anak SD-nya mungkin dia sampai 40%. Ya kan? Gitu. Akan berbeda kalau misalnya waktu kita ambil 250, hasilnya bukan 39%. Bisa mungkin hanya 5% misal. Nah, itu pasti hipotesisnya bisa jadi kita tolak. Bisa jadi, tapi harus dibuktikan dengan perhitungan rumus seperti ini. Ya. Dapat min 0,033 dibandingkan dengan eh, Z yang kita pakai karena dia ada di sisi yang negatif. Ya. Ternyata min 1,96 itu ya lebih kecil atau 0, min 0,33 itu lebih besar daripada min 1,9. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa proporsi murid SD di daerah itu yang menderita cacing atau penderita cacingan adalah 40%. Kita sepakat dengan peneliti sebelumnya. Oke, bisakah diterima? Ya, baik. Lanjut. Bagaimana dengan yang hipotesis dua proporsi? Kalau tadi satu proporsi, uji Z satu proporsi atau uji proporsi satu sampel. Ya. Untuk yang dua proporsi, untuk yang dua proporsi kita bisa perhatikan dari contoh seperti demikian. Ada ahli farmakologi yang mengadakan percobaan kepada dua macam obat anti hipertensi. Obat pertama diberikan pada hewan coba, dalam hal ini 100 ekor tikus mencit ya. 100 mencit, dari 100 mencit yang diberikan obat itu 60 ekor menunjukkan perubahan tekanan darahnya. Ya. Obat yang kedua diberikan kepada 150 ekor tikus yang berbeda. Bukan yang pertama yang sama ya. Diberikan kepada 150 ekor tikus mencit ya, obat kedua ini, dan ternyata hasilnya 85 berubah tekanan darahnya. Ya, kita menggunakan alfa 5% ya. Kita tetapkan hipotesisnya. Hipotesis nolnya adalah proporsi kelompok pertama atau obat pertama sama dengan proporsi kelompok kedua atau obat kedua.
Alternatif H, hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Ya, ingat tidak sama dengan berarti dua arah ya. Ada lebih besar, bisa lebih kecil. Kelompok satu yang diambil berapa? 100 ekor. Kita catat. Berarti N1 adalah 100. Ya. Ya. N1-nya 100, N2-nya 150. Ya. Artinya kalau kita mau menghitung proporsinya berarti 60 per 100. 60 P1 60 per 100. P2 berarti 85 per 150. Ya, itu suksesnya. Gagalnya? Nah, gagalnya. Itu 60 ekor dari 100 suksesnya. Gagalnya berarti 40 per 100. Atau Q1-nya. Sementara untuk obat kedua, Q2-nya berapa? 65 per 150. Karena ya maksudnya di sini bukan 65 ya. Ini adalah 15, sorry. Q2-nya itu adalah 15. Saya perbaiki dulu supaya jangan salah. Ya, nanti saya perbaiki. 85 adalah P2-nya, Q2-nya adalah 15 per 150. Oke. Oke. Karena kita ada pada dua sampel atau dua jenis obat pertama dan obat kedua, maka kita perlu yang namanya P gabungan. Proporsi gabungan antara proporsi obat pertama dan proporsi obat kedua. Maka kita pakai persamaan yang sudah ada tadi di slide awal. P sama dengan N1 atau kelompok 1 proporsi kelompok kedua. N kali N1 dikali dengan proporsi 1 ditambah dengan N2 kali proporsi 2. Dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, kita masukkan nilainya. N1 berapa? 100. P1 60 per 100. 100 kali 60 per 100. Kemudian N2 berapa? N2 adalah 150. Dikali dengan P2 berapa? 85 per 150. Ya. Jangan lupa ada pembaginya. Nah, ada penyebutnya ini. N1 ditambah N2 atau 100 ditambah 150. Oke. Lalu kita pembilang dan penyebutnya ini kita hitung. Kita ketemu yang bagian pembilangnya 100 dikali 0,6 ditambah 150 dikali 0, apa ini 85 per 150 dibagi dengan 100 tambah 150 hasilnya adalah 60 ditambah dengan 85. Ya. Dibagi dengan 250. Ya. Kita turunkan lagi dapat 60 tambah 85 itu adalah 145 bagi 250 kita ketemu P gabungannya adalah 0,58. Ingat, itu P suksesnya. Berarti kalau kita mau cari Q gabungannya adalah 100 kurang 0,58 atau 1 kurang 0,58 ketemu 0,42. Selalu ingat 1 tambah Q sama dengan 100 atau P tambah Q sama dengan 1. Sukses ditambah dengan gagal sama dengan 1. Ya kan? Ya, kita lanjut. Kita jawab, berarti kita tetapkan hipotesisnya karena dia dua arah, kita tetapkan bahwa proporsi kelompok 1 sama saja dengan proporsi kelompok kedua. Tapi tandingannya adalah tidak sama dengan. Entah dia lebih besar P1 atau dia lebih kecil. Karena kita menggunakan alfa 5% dengan hipotesis dua arah, maka titik kritisnya ingat, dia di dalam kurva itu dia ada sisi kiri, ada sisi kanan. Dengan Z alfa per 2 adalah 1,96. Ya. Kita masuk pakai rumus Z yang beda proporsi tadi. Ya. Z sama dengan
P1 dikurangi dengan P2 dibagi dengan akar dari P kali Q per N. Ya. Saya ulangi, proporsi kelompok obat pertama dikurangi dengan proporsi kelompok obat kedua dibagi dengan proporsi gabungan ya atau sukses dikali dengan gagal gabungan atau sukses dibagi dengan jumlah keseluruhan unit atau sampel. Ya, 100 ditambah 150 kan 250 kan? Nah, sama dengan kita teruskan P1 0,6, P2 0,567. Ya, hitung baik-baik ya. P1 0,6, P2 0,567. Kemudian P gabungan tadi 0,58 dan Q gabungan adalah 0,42 bagi 250. Ya. Bagian pembilangnya kita ketemu 0,6 kurang 0,567 sama dengan positif ini. 0,33 dibagi dengan 0,064. Itu yang di bagian penyebut. Hasilnya sama dengan 0,52. Atau Z hitung kita adalah 0,52. Ya, apa yang kita bisa simpulkan? Z hitung kita ternyata lebih kecil daripada Z pada tabel atau Z alfa per 2. Ya. 0,52 lebih kecil daripada 1,96. Kalau dia lebih kecil, maka H0 tidak boleh kita tolak atau kita harus terima. Maka H0 gagal ditolak atau tidak boleh kita tolak atau diterima. H0 diterima dengan alfa yang kita gunakan 5%. Artinya bahwa baik proporsi ke obat pertama maupun proporsi obat kedua sama saja. Sama saja itu artinya tidak ada beda. Nah, tidak ada perbedaan antara kedua macam obat antihipertensi. Nah, itu kesimpulan. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke? Ya. Sekarang kita coba latihan. Nih, silakan ditulis cepat-cepat. Ya, karena ini juga streaming. Sebentar selesai streaming baru boleh kalian eh, apa? Rewind, mau forward atau backward ya begitu. Ya. Ada seorang ahli counseling atau kesehatan lingkungan menguji coba efektivitas metode pemberantasan vektor kecoak di dalam rumah. Ya, ahli kesehatan ini mau melihat dari metode yang pemberantasan ini seberapa efektif. Metode yang pertama dilakukan pada 90 rumah. 90 rumah itu diambil sebagai sampel. Ternyata dari 90 rumah ini 45 ternyata bebas kecoak. Kemudian dia pakai metode yang kedua. Metode yang kedua ini dia terapkan pada 120 rumah. Dan hasilnya bagaimana? 85 rumah dari 120 rumah itu bebas kecoak. Alfa yang digunakan atau pengujian di hipotesis kemaknaannya adalah 5%. Apa yang kita bisa tarik dari case ya di atas? N kita dapat metode pertama 90. Kita tulis ya. N kedua 120. P sukses untuk kelompok pertama 45/90 atau 1/2 kan ini. Ya 45/90 itu 1/2 0,5. Setengahnya kan begitu. P2 ya. P2 adalah
85/120 ini. Ya. Masih masih bisa diikuti ya. P1 45/90. Ya. Atau seperduanya. Seperdua atau 0,5 kan? Ya. Kemudian Q1-nya ya adalah kalau sudah P1 0,5 berarti Q1 harus sisanya kan? Nah, 0,5 juga begitu. Ya. 0,5. Kemudian P2 85/120. Coba dihitung berapa itu? 85/120. Coba dihitung secara cepat. Ya. Karena ini jangan kita terkecoh dengan yang satu sampel. Kalau satu sampel kan kita lihat langsung saja 100 kurang 85 kan. Ya, karena ini kan dia gabungan kan. Ya. 85 dibagi dengan 120 itu 0,70 atau 70,83. 0,7083. Ya. Artinya Q2-nya berapa? Ya, Q2-nya adalah 0,2916. Ya. Atau 35/120. Kalau tidak percaya silakan dicari ya. 35 dibagi 120. Ya, 0,2916. Ya. Jadi saya pelan-pelan di sini supaya teman-teman jangan keliru ya. P1 ini hasilnya kan ini 45/90 kan 0,5. Ya, 0,5. Ya toh. Sementara Ki itu kan 1 kurang P. 1 kurang 0,5. Ya. Berarti Q1 adalah 0,5 juga. Atau 45/90. Nah sekarang P2. P2 85 per 120. Ya. 85/120 adalah berapa tadi? 0,738 sekian-sekian ya. Ya. Q2-nya berarti 1 kurang ini. Ya. 1 kurang 0,7 sekian-sekian. Hasilnya adalah 0,291. Kalau kita dalam bentuk fraksi desimal 0,2916 atau 29,16. Tapi kalau fraksi pecahan seperti ini, ya ingat kita berasal dari proporsi yang sama, dari komunitas yang sama, 120 ini harus menjadi penyebutnya. Maka sisanya yang kita cari. Berarti 35/120. 35/120 atau 29,16. Ya. Jangan terkecoh ya dengan yang satu sampel tadi. Oke, tidak sampai di situ kita harus cari P gabungan. P gabungan sama dengan N1 kali P1 ditambah N2 kali P2 dibagi dengan gabungan N1 tambah N2. Kita masukkan 90 kali 45/90 ditambah 120 kali 85/120. Oke, dibagi dengan 90 tambah 120. Dari mana 90? Ya dari 90 rumah ini ya. 120. 45 ditambah dengan 85 dibagi dengan 210. Hasilnya adalah kita dapat 0,62. Kalau sudah dapat 0,62 jangan lupa Q-nya berapa ya. Berarti 1 kurang 0,62 atau 0,38. Oke. Itu P
gabungan dan Q gabungan. P gabungan 0,62, Q gabungan 0,38. Lanjut. Ya, setelah kita tahu eh, P gabungan dan Q gabungannya berapa, P1 dan P2-nya berapa, ya kita masukkan dalam persamaan untuk yang beda dua proporsi atau selisih dua proporsi. Z hitung adalah P1 dikurangi P2 ya, dibagi dengan akar P kali Q dibagi dengan N. P kali Q gabungan ya. 0,5 P1-nya dikurangi 0,71 P2-nya ya, dibagi dengan akar dari 0,58 dikali 0,42. Ini P dan Q. Dibagi dengan seluruh sampel 250. Kita ketemu berapa? 0,5 dikurang 0,71 adalah min 0,21. Dibagi dengan 0,064. 0,064 ini dari sini ya. 0,58 kali 0,42 bagi 250 cabut akarnya. Oke. Atau ditarik akarnya. Gitu ya. Sama dengan hasilnya 2,97. Z hitung kita 2,97 dan Z alfa kita 1,96. Kalau kita lihat Z hitung kita lebih besar daripada Z tabel. Z alfa. Maka kita harus menolak H0. Kita harus menolak H0 ini. H0 yang menyatakan bahwa P1 adalah sama dengan P2 ini kita tolak. Maka kita menerima H alternatif atau kita mau menyatakan bahwa proporsi kelompok yang pertama ya itu tidak sama dengan ya, tidak sama dengan kita belum tahu lebih besar atau lebih kecil. Ya, kita tolak. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya begitu kita menolak hipotesis ya, yang ini tadi maka kita bisa menyatakan bahwa atau mendukung pernyataan yang mengatakan bahwa metode yang pertama berbeda dengan metode yang kedua. Ya. Tuh. Dalam hal pemberantasan vektor kecoa dalam rumah. Oke. Oke, ini latihan. Latihan semuanya dikerjakan ya. Ya, latihan dikerjakan, coba bisa di screenshot atau di ketik dulu di nanti filenya ini juga saya akan kirimkan setelah penayangan live streaming ini berakhir. Oke, pada masing-masing ketua kelas. Baik. Silakan dilihat. Ada 2 orang perawat A dan B masing-masing bekerja selama 10 dan 7 tahun. A 10 tahun, B 7 tahun. Ya. Kepala puskesmas beranggapan presentasi dalam melakukan kesalahan perawat A ingat lebih kecil. Nah, hipotesisnya lebih kecil. Berarti kita lihat dalam garis kurva, berarti kita harus pakai proporsi uh, kurva yang lebih kecil gitu. Yang di sisi kiri kan lebih kecil daripada B. Untuk menguji hipotesis tersebut, diambil sampel sebanyak 50 pasien yang pernah dirawat atau sedang dirawat oleh perawat A dan 60 pasien yang dirawat oleh perawat B. Ya. Kita mau menguji betulkah ini pernyataan kepala puskesmas bahwa presentasi kesalahan perawat A itu jauh lebih kecil daripada presentasi kesalahan perawat B. Ya. Ternyata dari 50 pasien yang kita ambil di kelompok perawat A dan 60 pasien di kelompok perawat B itu, sampel yang diambil
Perawat A membuat 10% kesalahan perawatan. Ya, diresapi baik-baik. Dan perawat B pada sampel yang diambil 60 pasien, itu ternyata pasien yang dirawat salah oleh perawat B itu ada 12%. Ya. A 10%, B 12%. Mari kita menguji pernyataan dari kepala puskesmas yang menyatakan bahwa perawat A jauh lebih kecil merawat atau melakukan perawatan yang salah pada pasien dibanding dengan perawat B. Oke. Langkah pertama apa? Ya, tentu kita membuat hipotesis. Ya. Hipotesis yang kita mau buat adalah bahwa perawat A dalam melakukan kesalahan itu sama saja dengan perawat B atau P1 sama dengan P2. Proporsi kesalahan perawat A dalam merawat pasien sama saja dengan proporsi kesalahan perawat B. Oke. Alternatifnya adalah ya kita ikuti tadi alternatif dari kepala puskesmas bahwa perawat A jauh lebih kecil kesalahannya dibanding dengan perawat B atau P1 lebih kecil dari P2. Maka kita menyatakan ini adalah uji satu arah. Ya. Kita harus berani menyatakan seperti yang sudah kita tuliskan di atas itu. Modelnya kan satu arah. Atau di dalam kurva, ya saya gambarkan. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kurvanya seperti ini. Ya, dia satu arah saja di sini. Ya. E, ya, Z alfa. Ya, ini daerah penerimaan, ini daerah penolakan. E. Oke. Ya, uji Z-nya sama dengan yang tadi. Ya, P1 dikurangi dengan P2 dibagi dengan akar P kali Q per N. Ya. Ya. Z hitungnya sama dengan yang tadi ya. P1 dikurangi dengan P2. Aduh, sorry ya. Ini dibagi dengan akar P gabungan. Oh, maaf, ini mouse-nya lari-lari. Kali Q gabungan dibagi dengan N. Ya. Ya. N1 50. Ya. N2 60. P1 10%. Ya, 10% kesalahan. Q1 berarti sisanya 90%. Gitu. P2 12%. Q2 88%. Karena 1 kurang atau 100 kurang 12. Oke. Nah, karena di sini kita akan menggunakan P gabungan, maka kita masukkan lagi persamaan P gabungan. N1 kali P1 ditambah N2 dikali P2 dibagi N1 tambah N2. 50 kali 10% ditambah 60 apa unit atau 60 sampel dikali dengan 12% ya dibagi dengan 50 ditambah dengan 60. Hasilnya 5 ditambah 7,2 per 110 sama dengan 12,2 per 110 atau 0,11. Ini adalah P gabungan. Ya. Sementara sisanya atau Q adalah 100 kurang 0,11 dapat 0,89. Nanti kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan ya P1 dikurangi P2 per
akar P kali Q per N. 0,10 dikurangi dengan 0,12, ya kan? Dibagi dengan akar 0,11 dikali 0,89 per 110. Kita ketemu nilainya 0,67. Ini adalah Z hitung. Ya, Z hitung kita. Oke. Z hitung kita bandingkan dengan Z alfa. Bukan alfa per 2 ya. Z alfa. Z alfa adalah ya 1,645. Ya, saya tampilkan dulu tabel Z. Dari tadi saya belum tampilkan. Saya tampilkan dulu supaya teman-teman tidak. Ya, ya ini tabel Z. Ya, kalau alfa per 2 itu berarti 0,05 bagi 2. Berarti 0,02, 0,05 bagi 2 berarti 0,0025. Kita cari di dalam tabel ini yang 0,0025 itu ada di sini. Ini. Ya. Nih, 0,025 atau alfa per 2. Artinya Z-nya 1,9 dari sini, 1,9 dan 6. Maka disebut dengan 1,96. Kalau alfa sendiri, Z alfa sendiri 0,05, kita cari. Ya. 0,05 yang ada di sini, ada di, ya, pelan-pelan kita cari ya. 1,6, nah, ada di sini. 1,64 ini. 1,645. 0,05 ada di sini. Ya. Nah, geser ke atas supaya teman-teman tidak, ya ini 1,64, 0,05 atau Z alfa. Kalau Z alfa per 2 0,025 ada di 1,96 di sini. Oke? Ya. Saya kembali ke soal yang tadi. Nah, Z hitung kita sudah dapat 0,67. Z pada tabel 1,64. Karena Z hitung kita adalah nilainya ya min, ini maaf ini tidak ada minnya ya. Min 0,67, maka kita bandingkan dengan Z pada tabel atau min 1,645. 0,67 itu lebih besar daripada min 1,645. Ya, kalau dalam garis bilangan dalam kurva seperti ini kan. Ya. Dia ada di sini. Ya. Ini yang Z alfa kita yaitu min 1,645. Sementara Z itu kan ada di ini garis 0. Ini garis 0 ya. Dia ada di 0,67 di sini. Ya. Ini. Ini lebih besar daripada min 1,645. Simpulannya artinya bahwa kalau dia lebih besar maka H0 diterima. H0 diterima tadi kan H0 kita bagaimana? P1 sama saja dengan P2. Artinya tidak ada perbedaan persentasi kesalahan di antara dua perawat. Ya. Bisa diterima, bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk lihat apa contoh-contoh yang lain atau tugas-tugas yang lain. Nah, ini ada tugas. Ya, silakan nanti dikerjakan. Saya akan bagikan ini juga. Ya. Tugas ini bukan hanya untuk yang dua proporsi barusan kita bahas, yang tadi juga slide yang awal-awal satu proporsi ya. Ya. Nanti saya akan bagikan, teman-teman bisa lihat. Ini juga ada 3 soal ini, cermati baik-baik, satu proporsi atau dua proporsi kan, gitu. Untuk membantu eh, ada referensi video yang di YouTube ini saya sudah sertakan link. Nah, bagaimana misalnya kalau
teman-teman kita mengerjakan latihan-latihan yang tadi, kita pakai latihan yang satu proporsi, dua proporsi, ya. Dengan saya mundur dulu ya. Nah, ini yang dua proporsi, ini yang satu proporsi. Ya, dengan SPSS misalnya. Teman-teman harus sudah buka SPSS-nya. Saya buka dari sini. Ya, saya ada satu contoh untuk satu proporsi dan ada eh, satu contoh atau eh, yang untuk dua proporsi. Oke. Tapi kita ambil yang baru saja ya. Kita pakai yang data yang ada. Ya. Kita pakai yang contoh hipotesis satu proporsi dengan dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 40% murid SD di suatu daerah menderita kecacingan. Maaf, saya tampilkan dulu. Ya. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama tadi. Dari sebuah penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa 40% murid SD menderita kecacingan. Pernyataan ini kita mau uji dengan alfa 5%. Kita mengambil sampel sebanyak 250 murid SD. Ya, 250 murid SD dilakukan pemeriksaan tinja dan 39% dari 250 ini diantaranya terinfeksi cacing. Oke. Nah, kita masuk ke dalam SPSS. Yang pertama kita buat adalah ya, buka SPSS-nya teman-teman juga. Kita buat variabel dulu. Ya, variabel yang kita buat adalah eh, dari pernyataan awal tadi bahwa ada penderita kecacingan sebanyak 40% kan seperti itu. Ya. Berarti kita buat variabel view-nya adalah variabel view kita adalah kecacingan ya. Dan jumlahnya ya. Frekuensi atau jumlah ya. Di kecacingan ini kita buat label value atau value labelnya adalah menderita cacing dan tidak cacing gitu ya. Kita kasih 0 untuk kecacingan. Maaf, maaf. Kita pakai satu ya. Satu untuk kecacingan. Dua untuk tidak kecacingan. Atau tidak menderita. Oke. Dan oke. Ini kita kasih 0.
Dan di sini kita berikan nominal. Ya, jumlahnya kita kasih seperti ini juga. Ya, abaikan yang di atas ini contoh yang lain karena saya tidak buka lagi yang baru. Saya pakai hanya yang kita perhatikan yang ini ya, cacing dengan jumlah. Oke, sudah. Artinya bahwa kita akan mendapatkan dua variabel cacing dengan apa? Dengan frekuensi. Ya, cacing dengan tidak cacing. Oke. Jumlah kecacingan dari soal kita tadi adalah diambil sampel sebanyak 250, 30% dari 250 itu berapa? Ya, coba dihitung. 0,39% dari 250. Ya, berapa? 0,39% berapa? Sudah ada yang temu? 30% dari 250. 0,39. 98 orang, ya kan? 39% itu ya 98 orang. Sembilan puluh delapan. Sisanya ya 250 kurang 98. Berapa? 250 kurang 98. 152. Kan seperti itu kan? 152 orang tidak menderita kecacingan. Atau berapa persen tadi? Ya, 61%. Bisa diikuti nih. 152 orang. 98 yang cacing, 152 yang tidak cacing. Nah, sekarang perhatikan dua variabel ini. Langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini untuk uji satu proporsi, kita melakukan pembobotan atau weighting. Ya, kita pakai ini data weight case. Ya, weight case ini kita riset dulu. Weight case yang kita pakai adalah jumlah dari data yang kita dapatkan tadi. Kita pindahkan data variabel jumlah. Jumlah yang ini ya, jangan yang lain-lain. Kemudian ya kita saya riset dulu karena ini masih ada yang aktif. Riset download oke. Kita tutup dulu ini tidak dipakai karena dia masih aktif data yang sebelumnya. Ya, kemudian kita oke. Ya, kalau oke akan tampil outputnya menyatakan pembobotan berdasarkan jumlah. Ya, weight by jumlah. Oke, sudah. Langkah selanjutnya, karena ini untuk satu proporsi, adalah kita melakukan analyze, analyze non parametrik.
tes one sampel karena ini satu proporsi, ya. Sebentar ya. Ya, saya ulangi karena wake-nya belum aktif. Supaya jumlah sudah. Oke. Kemudian analyze. Scan datanya. Ya. Kita scan datanya. Setelah datanya terscan, kita setting. Kita pilih choose tesnya. Pilih tes yang mana. Saya reset dulu supaya teman-teman bisa lihat step by stepnya. Setting. Saya ulangi. Setting. Choose test. Customize test. Kita jangan pakai automatically ya. Pakai customize test. Kita pakai yang binomial test. Binomial test. Kemudian kita option. Ini binomial test kita centang. Kemudian kita option. Lalu karena kita masih sepakat dengan 5% ini jangan diutak-atik. Tetapi proporsi yang dinyatakan oleh pendahulu atau periset terdahulu adalah 0,4, maka kita gunakan 0,4 di sini. Kasih 0,4 di sini, 0,40. Bahwa di daerah itu anak SD penderita cacingnya ada sebanyak 40%. Kita sepakat dengan itu. Kalau tidak ada peneliti terdahulu, ya maka kita gunakan 0,50. Tetapi karena ada pernyataan peneliti terdahulu 0,4, kita sepakat 0,4. Di sini tidak usah kita utak-atik, kita pindah ke specify success value. Spesifikasi sukses tadi kita sepakat ya bahwa cacing itu satu, ya. Yang menderita cacing itu angkanya 1 dan yang tidak cacing angkanya 2. Oke? Dan ini kita oke. Dan setelah itu kita lihat test option. Test option signifikansi levelnya kita tidak rubah. Kita menggunakan alfa 5% dan keyakinan kita 95%. Oke, setelah itu kita ini ya tidak usah kita utak-atik, kita abaikan saja. Kita tetap menggunakan yang ini dan kemudian kita running. Ya. Apa hasilnya? Ya. Untuk ya karena ini dia ada di file yang variabelnya ada beberapa tadi, maka kita pakai perhatikan yang ada kita gunakan variabel yang kita gunakan. Yang paling terakhir ini adalah kecacingan. Jangan pakai yang laki-laki karena itu dia olah data yang ada di sebelah ya sebelumnya ya. Kita pakai yang baris kelima atau kecacingan. Di sini ya menyatakan bahwa apa dengan uji yang kita pakai tadi apa sama bahwa nilai lebih besar daripada alfa. Kalau dia lebih besar daripada alfa, maka kita harus menerima. Di sini menyatakan kita menerima hipotesis nol. Retain the null hypothesis. Atau uh, pernyataan yang menyatakan bahwa ya, kecacingan di daerah itu untuk usia anak SD itu ada 40% itu kita bisa terima. Ya, ini adalah nilainya 0,423. Ya, nilai P lebih besar daripada alfa. Kalau di sini P lebih kecil daripada alfa atau 0,01 misalnya, alfa kita kan 0,05, maka kita harus reject the hypothesis nol. Ya. Tapi ini karena kita lebih besar, maka retain the null hypothesis. Oke? Itu untuk
yang satu proporsi. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, bagaimana dengan yang dua proporsi? Ya. Untuk dua proporsi, kita lihat contohnya tadi di dalam slide. Maaf, mungkin tadi belum terscreen. Saya kembalikan supaya teman-teman bisa ikuti ya. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Kita akan membuat variabel. Yang pertama kita buat kecacingan. Di sini, kecacingan. Silakan dituliskan. Kita pilih tipenya numerik. Dan kita buat value labelnya. Satu cacing, ingat. Dua tidak cacing. Dan kita oke. Pilih nominal di sini. Yang lain tidak usah kita utak-atik. Kemudian kita berikan atau tambahkan satu variabel nama jumlah. Jumlah apa? Jumlah dari persentasi atau proporsi kecacingan dan tidak cacing tadi. Oke. Jadi kita hanya perhatikan dua variabel ini ya. Nah, kita kembali ke data view dalam variabel cacing dengan jumlah. Yang cacing, setelah kita menggunakan 250 sampel, kita temukan 39%-nya adalah menderita cacing. 39%-nya adalah sekitar 98 orang. Dan tidak cacing, sisanya atau sekitar berapa persen? 61% atau 152 orang. 39%, 98, 61, 152. Oke? Langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan pembobotan pada data yang ada. Klik data yang ada di sini, kemudian lakukan wake case. Wake case yang Anda teman-teman pilih adalah yang jumlah. Ya, karena sudah saya lakukan tadi ini, saya pindahkan yang dari variabel di sebelah sini saya pilih wake case by jumlah. Pindahkan file apa namanya? Variabel jumlah ke sini sehingga seperti ini kemudian oke. Ya, setelah di oke, di bagian output akan tertulis wake by jumlah. Langkah selanjutnya ini saya ulangi ya supaya teman-teman bisa step by step. Lakukan analyze. Analyze yang kita pakai adalah non-parametric test, kemudian one sample. Ya, one sample, kemudian kita pilih setting. Setelah kita pilih setting, kita pakai pilih uji yang kita gunakan. Pilih uji, jangan pakai yang automatically, kita pakai yang customize. Lalu pilih yang binomial test, centang ini, centang compare means, kemudian option. Ya, setelah option, nah, hipotesis, proporsi hipotesis yang peneliti terdahulu ungkap. Dia bilang adalah 40%, berarti 0,4. Kita tulis ini 0,4. Lalu jangan lupa di sini, langkah selanjutnya adalah specify success value. Ya. Specify success value. Karena kita membutuhkan coding cacing adalah satu tadi, dalam value label kita, maka di sini kita tulis satu cacing. Ya. Kemudian kita oke. Kita pindah ke test option. Test optionnya signifikansi level karena kita sepakat 5%. Maka pakai 5%. Kalau besok lusa nanti dibilang 1%, dia rubah di sini 1%. Jadi 0,01. Dan di bawah kalau 0,01 berarti confidence intervalnya kita adalah 99. Ya kan? Tapi karena kita masih sepakat 0,05 ya kita pakai 0,05 dan 95%. Bisa saja berubah, bisa. Kalau saya mau pakai 1%, bisa. Mau pakai 5%, bisa. Tapi kalau di atas 5%, maka di bawah sini harus 95%. Gitu kan? Selanjutnya yang lain kita tidak otak-atik, kemudian kita running. Kita running akan muncul
Jangan lihat yang lain-lain karena tadi saya menggunakan variabel file yang ada variabel lain, maka kita pakai yang paling bawah. Paling bawah dia menyatakan di sini adalah retain the null hypothesis atau terima hipotesis nol. Itu juga selaras dengan 0,423. Di situ tertulis signifikansinya lebih besar daripada alfa kita 0,05, ya. Alfa kita 0,423. Oke, sehingga pernyataan yang menyatakan bahwa di daerah itu anak SD-nya sudah menderita kecacingan sebanyak 40% itu benar. Oke, lanjut. Bagaimana dengan analisis statistik yang dua proporsi? Ya, analisis statistik dua proporsi contohnya seperti ini. Ya, ya. Misalnya ya, kita pakai yang di slide tadi. Ya, kita pakai obat. Seorang ahli farmakologi mengadakan percobaan dua macam obat untuk antihipertensi. Obat pertama diberikan kepada 100 ekor tikus dan 60 menunjukkan perubahan tekanan darah atau 60%. Ya. Obat kedua diberikan kepada 150 ekor tikus dan ternyata 85%, 85, maaf ini ada gangguan sedikit. 85 dari 150. Ya, tes. Ya, kita kembali. Mudah-mudahan bisa. Tes.